Kadang-kadang kebanyakan itu masyarakat itu tidak tahu siapa yang calegnya, siapa yang calonnya. Iya. Nah, hari ini saya tekankan sama anggota di lapangan, Mm. harus silaturahmi, harus bergerak sampai ke akar-akarnya. Betul. Ketua aja seperti itu. Saya, payah sih bilang. Mungkin itu dulu bisa lihat saya bagaimana. Jadi enggak duduk atau tidak? Enggak nih, duduk atau betul, tidak. Betul. Karena kita Memang- punya target 2024 ini harus jadi pemenang. Iya. Salah satunya unsur pimpinan itu harus kita dapat. Mana boleh? Kenapa orang bisa kita tidak bisa? Betul. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu setelah sekian lama meminta waktu. Alhamdulillah pada hari ini beliau memberikan waktu. Saya tahu beliau sibuk, selain jadi anggota DPRD juga ketua partai. Ya. Selamat datang Mas Madi. Selamat datang kembali, Bu. Ini kebetulan beliau juga ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Indragiri Hilir. Kita sedikit bercerita lah. Ya, siap. Korek-korek dikit lah pengalaman politik beliau. Ya. Sedikit Bang saya bertanya. Kita mengulas ke belakang. Ya, semua orang punya latar belakang sebelum terjun ke politik Ya, nih, Bang. siap. Ada yang berlatar agama, ada berlatar pendidikan, memang ada juga berlatar dengan orang tuanya memang anggota DPRD atau memang anggota partai. Di sini saya sedikit menarik nih. Sedikit banyak saya tahu tentang tentang perjalanan karir politik Abang. Abang kemarin kan karyawan, Bang. Siap. Betul. Karyawan dan sebagainya. Itu kayak mana Abang sampai terjun ke politik itu, Bang? Oke, siap. Memang politik ini boleh dikatakan dinamis ya. Sebelum saya terjun ke politik ini, saya pernah bekerja di perusahaan PT TH Indo Platesan. Oh iya. Yang terkenal THIP. disebut dulu THIP. Ah. Sebelum THIP MGI namanya. Oh iya. Saya pernah bekerja di situ sebagai karyawan seorang keamanan. Di situ 1 tahun saya bekerja di sana dan alhamdulillah waktu itu perusahaan mempercayai saya sebagai kepala security di sana. Oh, langsung waktu masuk security dulu. Ya, 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Jadi dipercaya oleh perusahaan untuk jadi kepalanya, Pak? Kepala security. Jadi setelah itu saya di tahun 2009 sebagai tim sukses Baharudin. Oh, Baharudin. Iya. Beliau adalah sebagai ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Indragiri sebelum saya. Waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua ranting desa Tanjung Simpang. Oh, wilayah perusahaan itu. Memang desanya desa Tanjung Simpang. Desa Tanjung Simpang. Setelah itu, setelah kami dudukkan Bang Baharudin sebagai anggota DPRD Dapil Mandah Plengeran, saya ada keinginan. Mulai ini, iya, Bang. Mulai keinginan untuk maju. Kenapa orang bisa, saya tidak? Iya. Kita sebagai tim di lapangan bisa mencari sekian suara. Berarti Abang waktu Baharudin kemarin itu memang Abang termasuk ujung tombak Iya, beliau. saya sebagai ketua ranting desa. Iya. Jadi termasuk pemenangan juga. Oh iya. Kita memang betul-betul berjuang untuk beliau. Masalah janji dan apa yang dia sampaikan sama kita itu urusan belakang. Kan yang penting tugas kita sudah mendudukkan dia sebagai wakil rakyat. Jadi perjalanan waktu, karena saya bekerja di perusahaan, saya ditunjuk sebagai pembantu humas lah waktu itu. Prosesnya tuh. Selain jadi kepala security, diamanakan juga memegang humas. Kebetulan waktu itu ada humas kita yang cabut berhenti tanpa berita, tanpa kabar. Oh iya. Prosesnya hampir 2 tahun saya mengikuti jejak humas ini. Saya kira langkah saya ini panjang.
Oh iya. Mencari masa itu lebih panjang, tidak terikat. Setidaknya dengan memanfaatkan posisi humas, komunikasi dengan masyarakat itu lebih mudah ya Bang ya. Lebih mantap. Lebih mantap. Gitu. Jadi setelah itu mulailah bagaimana menyusun strategi pemenangan untuk di tahun 2014. Saya merintis ini bukan dalam sekejap gitu, tidak. Saya pun juga tidak ada keinginan maju sebagai anggota DPRD waktu itu. Setelah saya lihat Bang Baharudin kayaknya enak lah jadi anggota DPRD, makanya saya ikut terpesona gitu. Terus keduanya memang ada silsilah keluarga saya ini, datuk saya ini, memang mantan Bupati Indragiri yang pertama kali. Datuk saya namanya Bapak Baharudin Yusuf. Itu datuk saya. Jadi kelahiran dari desa Teluk Pantayan. Jadi mungkin salah satunya langkah beliau, jejak beliau ini ambil oleh cucunya. Mungkin bisa jadi gitu kan. Pasti ibaratnya adalah cucunya penerus dan sebagainya. Siap. Bang, kalau setelah itu timbullah 2014 ya Bang, 14 Abang ikut. Waktu itu Bang Baharudin ikut juga? Jadi saya juga pertanyaan waktu itu sama dia. Adalah komunikasi sama beliau waktu itu. Bang, saya bilang, Bang Baharudin Lapotonga Abbas namanya. Saya tanya sama beliau, Bang, Abang maju provinsi atau tidak? Atau kalau kamu maju kabupaten atau tidak? Kalau memang Abang maju di kabupaten, mungkin saya tidak jadi maju. Tapi kalau Abang maju ke provinsi, insya Allah saya akan maju di kabupaten. Itu komitmen saya sama Bang Bahar waktu itu. Ternyata Bang Bahar bilang, saya tidak akan maju sama dia. Saya cukup satu periode saja. Nah itu, maka daripada itulah saya memberanikan diri untuk maju sebagai calon anggota DPRD, khususnya dapil Mandah Plengeran. Buat 2014 Bang ya. 2014 kan Abang kemarin, saya juga karena saya tahu juga tentang informasi, Abang itu kan tidak di dalam, ini kan 5 kursi kemarin, 5 di dapil 3 itu. Waktu Abang membangun komunikasi itu kedua kecamatan atau khusus waktu itu lebih dominan di mana? Waktu itu saya dominan dengan perusahaan saja. Karena hak pilih perusahaan waktu itu 2014 itu kurang lebih 8.000 sekian. Oh iya. 2000. Karena waktu itu belum ada EKTP. Betul. Jadi dan alhamdulillah waktu periode pertama itu saya coba lah. Kita meraih suara kurang lebih 2.350. Suara pribadi, Pak? Suara pribadi. Suara pribadi. Dan alhamdulillah saya terpilih lah waktu itu 2014. Waktu itu Abang Gerindra kursi berapa waktu kemarin? Kursi yang terakhir kalau nggak salah. Atau kursi keempat. Kursi keempat Bang ya? Kursi keempat. Kursi keempat. Setelah itu kan, ini sorry Bang, bukan kita apa. Setelah Abang duduk nih, periode pertama dan sebagainya, Abang kan diamanahkan oleh partai untuk menjabat posisi ketua. Siap. Itu Gerindra 2014 3 kursi baru. 3 kursi. 3 kursi. Dan Abang juga baru menjalankan 1 periode. Siap. Langsung Abang dapat posisi ketua itu kayak mana pula tuh? Kayak ketua kabupaten tuh. Siap. Jadi saya ceritakan sedikit lah. 2014 saya kan dilantik. 2016 awal saya kebetulan Bang Baharudin ini salah satunya kondisinya kurang sehat. Oh iya. Bang Baharudin kurang sehat, dia sakitnya stroke kalau nggak salah, gitu kan, stroke ringan atau entah gimana kabar sekarang saya kurang paham nih. Setelah beliau sakit tadi, ya, saya juga berkeinginan untuk maju sebagai ketua Partai Gerindra Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu itu saya didorong oleh anggota Dewan DPRI, Bapak Haji Nur Zahedi alias Edi Tanjung. Iya. Beliau lah memproseskan jalan sampai saya menghadap Bapak Prabowo Subianto. Langsung Bang? Langsung. Abang pernah menghadap Prabowo? Saya pernah menghadap. Keren. Security ngadap Prabowo. Itu dia. Jadi waktu itu kan saya juga ada link di pusat. Ajudan Bapak Prabowo itu beliau asli orang Melayu, yang tinggi orang yang tinggi botak itu, asli orang Melayu, kelahiran dari Jambi, Muara Bungu. Dari situ link saya melewati beliau, melewati Pak Edi Tanjung.
Jadi disitulah saya bisa menjumpai Bapak Prabowo langsung. Jadi proses yang berjalan, pesan Bapak Prabowo satu saja. Dari sekian anggota DPRD terpilih, kamu harus punya target ke depan kursi itu bertambah. Waktu itu saya memegang ketua DPC itu anggota DPRD 3 orang. Iya, saya tahu. Dapil 1 Haji Sulalipo, Dapil 3 saya Asmadi, Dapil 6 Muhammad Wahyudin. Iya. Dan alhamdulillah saya coba lagi memproses penyaringan caleg itu 2019. Alhamdulillah Gerindra bertambah 2 kursi, menjadi 5 kursi. Inilah perjalanan. Dan mudah-mudahan 2024 ini Partai Gerindra menjadi partai pemenang. Amin. Jadi kan yang namanya proses perjalanan politik itu, apalagi menjadi ketua itu kan pasti beban. Siap. Jadi saya melihat dari 3 kursi menjadi 2 kursi ini kan grafiknya naik nih. Siap. Jangankan 2 ya, hari nambah 1 aja udah mantap. Oh, bertahan 3 aja waktu itu udah mantap sekali. Betul. Karena pada 2019 kemarin saya melihat kan ada juga partai yang kurang, bahkan yang ada jadi ketua menjadi unsur pimpinan saja dan sebagainya. Dan alhamdulillah di masa kepemimpinan Abang, strategi Abang mengajak orang yang bergabung di setiap dapil membuahkan hasil nih. Dari 3 menjadi 5 langsung, bertambah 2. Siap. Itu kan tak mudah Bang. Abang ini strategi Abang buat itu sedikit kita mengulas lah ya. Ya, siap. Memilih orang yang ingin bergabung tuh Abang lihat latar belakang dulu ya. Oh, kalau saya mohon maaf ini. Taktik saya menambah 2 kursi ini, saya jemput bola. Saya tidak buat pelang nama dan baleho membutuhkan penjaringan pencalekan. Saya tidak seperti itu. Jadi kayak mana tuh? Jadi prosesnya itu saya lihat dapil yang kosong ini ada berapa dapil. Jadi saya jemput bola. Dan saya datang ke rumahnya. Dan saya datang di kecamatan itu. Saya lihat ada yang berpotensi baik jadi cewek maupun cowok gitu kan. Dan saya ambil orang itu. Jadi saya waktu 2019 tidak ada membuang penjaringan. Masalah ini tidak lolos tidak seperti itu. Memang saya pas-pas dapil 7 ini 5 saya ambil. Dapil 3 5 saya ambil, termasuk dapil 2. 6 saya ambil. Jadi tidak ada lebih 7 8 tidak ada. Jadi orang tidak ada tersakiti oleh partai kita. Saya jemput bola dan alhamdulillah itu lebih efektif menurut saya. Daripada kita mau penjaringan ternyata persiapan dia yang tidak ada gitu. Betul. Jadi selain memikirkan dapil Pak Ketua sendiri, mikirkan juga dapil. Oh iya jelas. Kepala ini enggak pecah nih. Satu inhil yang kita pikirkan kan gitu. Jadi ada sisi yang orang bilang enaklah jadi ketua, bilang. Tapi ada satu sisi kan sakit juga. Mikirkan. Itu kan beban amanah sebuah partai di kabupaten. Pasti hari ini ya alhamdulillah pada 2019 kemarin Gerindra mendapatkan 5 kursi. Setelah 3 Bang ya. Jadi bertambah dan untuk ke depan mungkin Abang kita kan pemilu lagi pada 2024 mendatang. Apakah strategi itu lagi abang komunikasi? Siap. Strategi itu tetap saya pakai. Mungkin ada rahasia sedikit. Tambah sedikit kan. Hari ini kan Partai Gerindra kosongnya dapil 4. Dapil 4 itu Keteman, Pulau Burung dan Blengkong. Kita kan 7 dapil Bang ya? 7 dapil. Satu lagi dapil Kempas Tumpuling. Iya. Dan hari ini untuk 2 dapil ini insya Allah saya optimis kita berisi dua-duanya. Mudah-mudahan. Target saya kita harus jadi pemenang. Mana boleh kita jadi pengalah. Kita kan jadi kalau Inhil ini mungkin teman-teman penonton perlu ada juga yang tahu, ada juga yang belum tahu. Inhil ini kan 7 dapil dia. Hari ini kalau secara partai kan 5 dapil sudah ada keterwakilan nih. Tinggal 2. Berarti kalau target 2024 nanti setiap dapil Gerindra itu ada, berat juga Prabowo rasanya ingin menggeser Pak Ketua. Jadi bertambah dua kan tak mungkin pula. Biasanya kalau setiap kalau kita tahu kan setiap jadi ketua itu kan tergantung kinerjanya, Bang. Kinerja sebuah partai, pengurus partai di daerah pasti tolak ukurnya anggota DPRD terpilih. Artinya partai ini berkembang di daerah.
Dan hari ini ya semoga lah harapan seperti apa dan bagaimana ke depannya itu otomatis akan menjadi nilai tersendiri bagi Abang di internal partai. Ya. Tapi kan Abang ini artinya 2024, sedikit kita bertanya loh, 2024 itu Abang prodi ketiga. Prodi ketiga. Ini boleh tak kita tanya-tanya? Siap. Perlu pula generasi muda nih kan bertanya. Ya, siap. Kalau tak bertanya sesat di jalan pula nanti kan. Rahasia Abang untuk menjadi dari satu periode terpilih 2 periode ini ketiga dan sebagainya. Kayak mana tuh Bang? Sebenarnya mempertahankan kemenangan itu tidak mudah. Oh, betul. Siap. Karena ini kan berbicara tipikal masyarakat. Abang mempertahankan gitu, Abang tetap bisa terpilih menjadi wakil rakyat itu. Ya saya juga selain aktif melihat kegiatan Abang, saya juga berpikir kayak gini. Mantap nih orang ini, kayak mana membangun komunikasi dan sebagainya. Ini boleh tak kita cerita-cerita sedikit ya Bang? Oke. Pada prinsipnya memang berat untuk mempertahankan maju ke 2 periode itu memang berat. Iya. Pada intinya kalau saya lah, kita kan anggota DPRD ini kan punya program yang dinamakan reses, silaturahmi. Kita kan bisa menampung aspirasi masyarakat itu melewat reses itu. Tentu dalam hal itu 2014 saya kan tidak punya suara di desa-desa. Suara saya kan banyak di perusahaan. Iya. Poker pembangunan itu kan tidak boleh kita limpahkan di perusahaan. Iya betul. Seharusnya perusahaan itu yang mengasih CSR terhadap pemerintah. Betul. Jadi berjalannya reses itu banyak keluhan masyarakat, baik dari pembangunan jalannya, baik dari pembangunan jembatan, gedung olahraga atau yang lain-lainnya, terkhususnya Majelis Taklim. Saya dominan dengan Majelis Taklim untuk mengembangkan agama Islam itu. Iya, betul. Di setiap desa itu saya bangun untuk gedung Majelis Taklim melewati anggaran pemerintah lah. Dan kita berjuang sesungguh-sungguhnya untuk mengabdi ke masyarakat juga, mengabdi di pemerintahan juga. Jadi saya luncurkan setiap desa itu, alhamdulillah kita luncurkan pembangunan. Pada prinsipnya masyarakat sendiri bisa menilai siapa yang berbuat dan siapa tidak berbuat. Pada intinya hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal mola wa ni'man nasir. Jadi gini Bang, jadi setelah Abang itu saya melihat gini, bab setiap reses yang Abang jalankan, masyarakat pasti menyampaikan keluhan-keluhan dan sebagainya. Selain keluhan secara umum, pasti infrastruktur jalan yang mereka inginkan. Mungkin secara emak-emak, ya salah satunya Majelis Taklim. Majelis Taklim ini kan banyak fungsi nih, selain kegiatan keagamaan, kegiatan ibu-ibu PKK juga. Kan kalau kita di daerah itu kan ada yasinan mingguan, kan bisa juga dimanfaatkan. Artinya selain Abang memandang itu dari sudut banyak manfaatnya, itulah bentuk komitmen Abang kepada masyarakat. Ini aku perjuangkan dengan hasil reses aku seperti itu kemarin. Itu berarti itu salah satu juga komitmen terhadap masyarakat ya. Oh iya, karena gini, kalau prinsip saya lah pribadi, jika tidak ada pembangunan yang kita buat di suatu desa, maka saya tak akan reses lagi di situ. Harga diri malu saya. Ini kalau saya pada prinsipnya hari ini, tahun ini saya melakukan reses, insya Allah tahun depan sudah jatuh pembangunannya. Tetap Abang perjuangkan. Bagaimana tetap saya perjuangkan, nyawa pun taruhan. Iya, betul. Itu dia. Memang jadi ini kan kembali lagi masyarakat juga punya penilaian sekarang ya Bang. Bahwasanya mana anggota DPRD yang tidak berbuat, mana yang berbuat. Artinya kan hari ini bukan saya tidak memuji Bang ya. Terpilih kedua itu kan ada bukti. Masyarakat itu memilih kan ada bukti dia. Bahwasanya dia kami di periode pertama ada perjuangan dari Pak Asmadi. Tentu periode kedua ini mereka pasti memilih. Mungkin itu kesimpulan saya ambil tadi dari cerita Abang. Jadi memang setelah perjalanan Abang dan sebagainya, ini sorry Bang, kita kan bukan jadi rahasia umum lagi. Abang sorry bukan kita membahas tentang putra daerah dan sebagainya.
artinya kan masyarakat itu bisa menilai bukan putra daerahnya ya, karena saya tahu latar belakang abang. Iya. Abang bukan orang dapil 3. Ya, betul. Tapi di sini masyarakat melihat mana yang berbuat. Ya, siap. Artinya kan kalau dia putra daerah dia tak berbuat kan percuma juga nih, Bang. Siap. Jadi tidak menjadi tolak ukur putra. Bukan saya mengatakan putra daerah itu perlu dibela. Ya ada juga kalau memang dia berbuat. Siap. Tentu pasti dipilih. Ya. Artinya abang hari ini menunjukkan komitmen sebagai wakil rakyat sesuai dengan dapil. Abang kembalikan aspirasi abang itu kepada masyarakat dapil abang. Iya. Dan hari ini membuktikan itu abang terpilih kedua periode. Dan ya ini kan ketiga nih. Ini ketiga nih. Ya. Setelah ketiga ini, ya mudah-mudahan abang Siap. tetap terpilih kembali. Amin. Dengan saya yakin masyarakat juga tidak bodoh. Mana yang masyarakat yang mengatakan anggota DPRD itu yang memperjuangkan aspirasi mereka, mana yang tidak. Dan alhamdulillah hari ini melalui posting Bang ya. Siap. Saya tidak terlalu terjun ke bawah. Saya Siap. melihat postingan kegiatan abang memperjuangkan A, B, C dan sebagainya. Itu kan bentuk komitmen abang terhadap masyarakat. Ya. Dan pada 2000 periode ini kedua ini abang kan membuktikan lagi seperti itu, gaya seperti itu. Abang yakin enggak Bang bahwasanya masyarakat akan memilih abang? Insyaallah. Yakin. Saya yakin. Sangat yakin. Jadi begini, kembali yang disampaikan Usyirul tadi tentang putra daerah. Ya. Saya kan putra daerah Inhil. Iya. Mandah Plengeran itu kan masih Inhil juga. Betul. Menurut saya memang asli kelahiran desa Teluk Pandayan, Kecamatan Gas. Tapi kan saya ingin berbuat mengabdi di Mandah Plengeran. Iya. Dan alhamdulillah, Ucuirul boleh cross check di lapangan. Iya. Kita hampir 80% setiap desa Kecamatan Mandah Plengeran berisi dengan poker pembangunan dari Partai Gerindra. Saya tidak menyombongkan diri. Terinspirasi, ibarat terwakili. Terwakili. Jadi setiap desa alhamdulillah. Tapi memang semua orang punya basis. Iya. Nah, mungkin ini basis ini. Saya tidak mengganggu basis orang. Tapi jika orang tidak melanjutkan basis dia, tentu saya akan melanjuti. Iya, gitu betul, intinya. Betul. Artinya kan ada masyarakat, rasanya ada anggota dewan yang ini kami tidak dapat. Siap. Tentu Bang Asmadi, bolehlah saya coba Iya. dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dianggap itu memang kepentingan umum. Iya. Yang sangat penting dan sebagainya. Kenapa saya ini menjadi pertanyaan Bang? Saya tahu pada 2019 kemarin kan Abang gencar kena isu itu. Iya. Gencar. Dan ini menunjukkan kenapa saya menyimpulkan ada kata-kata masyarakat itu udah pintar, mana anggota DPRD yang betul-betul berbuat. Ya, saya menegaskan lagi, bukan tidak peduli putra daerah. Kalau putra daerah itu berbuat, saya rasa saya bisa mengambil gini Bang, putra daerah itu penting, tapi pentingnya masyarakat itu ketika aspirasi mereka itu dapat apa yang mereka perjuangkan, apa yang Bapak inginkan diperjuangkan oleh anggota DPRD dapil mereka, dan Abang gaya itu Abang lakukan dan sebagainya. Abang tidak bicara tentang putra daerah dan sebagainya, Abang berbicara apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan tugas fungsi anggota DPRD. Abang perjuangkan itu. Dan alhamdulillah ya dapat. Kalaupun yang bahasa ada bahasa mungkin penonton tempat kami belum dapat dan sebagainya, ya tinggal proses. Semua kan ada waktu. Tidak semua harus 1 tahun dan sebagainya. Itu kan ada proses. Itu yang perlu saya tegaskan. Karena kenapa itu 2019 kemarin termasuk dengan telinga saya juga itu sangat kencang bahas itu dan sebagainya. Tapi itulah dinamika masyarakat kita, bahwasanya tingkat pengetahuan masyarakat kita udah mulai paham nih Bang, mana yang layak dipilih kembali, mana yang tidak dan sebagainya. Kalau untuk kembali kita pada pembahasan 2023 nih. Selain dari target setiap dapil. Hari ini kan DCT kita nih Bang. Udah kan? Udah. DCT dan sebagainya. Ini Abang ada arahan setiap caleg itu harus seperti ini kepada masyarakat gini. Ada tuh Bang? Ada. Sekitar 2 minggu lewat saya mengumpulkan para caleg. Setiap dapil. Baik berpotensi atau tidak berpotensi. Saya kumpulkan.
mulai hari ini saya tekankan sama para caleg, baik bagi laki-laki maupun perempuan, khususnya dapil 2, 3 sampai dapil 7, saya tidak ingin lagi melihat wajah kalian di sini. Itu penekanan saya. Kecuali benar-benar emergensi. Kecuali dapil 1. Sering jumpa kita di sini. Kalau dapil 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu saya tak mau lihat. Kalian mengabdi, bekerja, silaturahmi ke masyarakat. Saya sampaikan itu. Jadi kita kebanyakan ini tim sukses yang bergerak. Ya kan? Selama ini kan tim sukses yang bergerak. Tolong kasih ini, jumpa ini. Saya tak mau seperti itu. Saya ingin caleg sendiri yang datang ke rumah itu, yang menggedor rumah masyarakat. Door to door. Iya, sampaikan niat dan hajat untuk 2024. Saya karena proses ini pengalaman 2019 saya bertambah 2 kursi itu dari 3 menjadi 5. Nah, untuk ke depan ini kursi yang kosong ada 2 dapil ini saya tekankan seperti itu. Jadi harus jemput bola. Pencalekan saya jemput kalian, hari ini kalian menjemput suara ke masyarakat. Jadi harus jemput bola. Jadi masyarakat tahu, oh ini si A yang caleg, ini yang mau calon anggota DPRD. Jadi nampak langsung selama ini kan tim sukses yang bergerak. Nah hari ini saya tekankan caleg ini harus datang ke rumah masyarakat, jemput bola. Karena persaingan secara selain di internal, secara partai juga kencang ya. Betul. Target saya seperti itu. Jadi jangan sampai suara itu hilang, tidak karuan. Jadi kadang-kadang kebanyakan itu masyarakat itu tidak tahu siapa yang calegnya, siapa yang calonnya. Nah hari ini saya tekankan sama anggota di lapangan, harus silaturahmi, harus bergerak sampai ke akarnya. Betul. Ketua aja seperti itu. Saya, payah sih bilang. Mungkin Icuril bisa lihat saya bagaimana. Jadi enggak duduk atau tidak? Enggak duduk atau tidak? Betul. Karena kita punya target 2024 ini harus jadi pemenang. Iya. Salah satunya unsur pimpinan itu harus kita dapat. Mana boleh? Kenapa orang bisa kita tidak bisa? Betul. Ya kan? Itu udah ya setiap partai pasti punya keinginan, Bang. Cara dan strategi mereka aja bagaimana untuk mendapatkan dan meraup suara yang terbanyak. Hari ini targetnya kursi pimpinan, ya kalaupun lebih, ya mungkin bersyukur saja kita ya, Bang. Betul. Karena gini, kalau kita bahas tentang setiap partai pasti ingin mendapatkan suara yang terbanyak. Dan hari ini juga strategi Abang untuk menekankan kepada caleg itu turun kepada masyarakat, silaturahmi kepada masyarakat, jangan di ibu kota, kenali masyarakat mereka yang di dapil, kalau perlu cium keringat mereka, apa yang diinginkan mereka, dan itu bagian akan diperjuangkan. Jadi langkah-langkah seperti ini juga, apalagi kita Bang, generasi pada tahun 2024 ini kan hampir 50% itu generasi muda yang mempunyai hak pilih. Tentu secara pemikiran mereka juga punya tahu nih siapa yang bagus dipilih dan sebagainya. Ini kembali kita pada selain itu ya mudah-mudahan itu tercapai, Bang. Ini kan Pak Prabowo nih calon lagi nih. Jadi ya kita dikenal lah, Sumatera itu selalu setiap pilpres itu alhamdulillah lebih dominan lah Pak Prabowo dan sebagainya. Ini kan karena ini berbarengan dengan pileg dan pilpres. Untuk Gerindra ini sendiri lah, untuk memenangkan Pak Prabowo ini seperti apa? Oke, siap. Saya juga diperintahkan dari DPP pusat maupun DPD Bapak Muhammad Rahul. Beliau ketua partai Gerindra DPD Provinsi Riau. Muda dan energik. Iya, betul. Beliau salah satu anggota anggota DPRI. Di praksi Gerindra. Target kita pertama pencalekan, harus mendapat setiap dapil itu berisi. Target kedua bagaimana strategi pemenangan supaya Bapak Prabowo Subianto ini menjadi pemenang khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Iya. Saya hari ini saya sampaikan sama pencalekan, usahakan itu beriringan. Jangan sampai suara kalian 1000, suara Pak Prabowo 500. Tentu kalian itu mempromosikan diri kalian saja. Makanya daripada itu strategi yang saya pasang itu melalui PAC,
kecamatan. Ah, ah. Di setiap desa itu kita ada anak rantingnya. Jadi kita bentuk itu. Nah, inilah yang tim-tim yang jelas untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi saya tekankan terhadap caleg itu, setiap membuat beliau itu wajib memasang foto calon presiden kita. Bagi saya Bapak Prabowo adalah wajib kita menangkan. Insya Allah mudah-mudahan 2024 saya kira jadi presiden. Amin, 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 amin. Apalagi wakilnya Gibran. Itu saya kira terwakili ya, Bang. Terwakili. Generasi muda dan generasi sebagainya. muda gitu. Iya. Kalau ya terlepas dari gejolak yang mengata pro dan kontra terhadap Gibran, ya kita tak ada kesana lah. Jadi memang Pak Prabowo ini ya semangat dia membangun bangsa juga tidak ya, ada juga orang gini, Bang. Saya bukan ada juga orang sudah calon kalah ya udah selesai. Tapi beliau dengan posisi apapun hari ini kalah 2 kali dah kalah dan sebagainya, dia tetap berjuang maju dan sebagainya untuk bangsa Indonesia pastinya. Kalau presiden pasti itu dan sebagainya. Dia juga merasa ada dengan menggaitnya Mas Gibran, ya terlepas itu anak presiden atau tidak. Namun dari satu sisi itu kan keterwakilan generasi muda. Ya ini kan pendapat saya, Bang. Kalaupun ada komentar nanti bukan pendapat dan sebagainya, ya itu mungkin hak dari penonton. Betul. Silakan, karena kita demokrasi ini sah saja memberikan pendapat dan sebagainya. Tapi kalau pendapat saya, Pak Prabowo ini secara umur mungkin udah rata-rata udah tua lah ibaratnya, 70-an. Tapi dia menggait Wapres itu cukup muda, Bang. 34 kalau tak salah, 33 gitu. Sekitar gitulah umurnya. Jadi cukup jenius juga secara karena kita melihat pemilihan kita ini sangat menentukan generasi muda, Bang. Jadi alhamdulillah hari ini kenapa saya sentil pertanyaan tentang Prabowo ini, karena saya tahu seberapa Prabowo nih ketua kita nih. Jadi gini, Bang, orang cinta Prabowo pasti Gerindra. Orang Gerindra belum tentu cinta Prabowo. Jadi ini persepsi saya ya. Karena gini, sosok Prabowo ini kan setiap orang pasti punya penilaian tersendiri dan sebagainya. Kita tak mau mengambil terlalu ada masalah ini dan sebagainya, karena setiap orang memandang Prabowo itu kan macam-macam nih. Orang kalau saya melihat secara negaranya, kenegarawannya juga ya, hari ini berapa banyak beliau merasa dikhianati dan sebagainya, tapi dia untuk bangsa Indonesia khususnya. Ya kalah ini, Bang, biasanya orang kan aku nih kalah nih dah kecewa dan sebagainya. Pasti ada punya mental down seperti itu, tapi beliau kalah pun juga dia tetap memikirkan bangsa ini, Bang. Betul. Memang kalau saya mikir cukup negarawan ini orang. Cukup memikirkan ya, mulai jadi ya kita tahu lah latar belakang Pak Prabowo itu sebagai militer. Tentu memikirkan pertahanan negara ini juga sangat luar biasa, dan hari ini diamanahkan Menteri Pertahanan. Itu juga tidak mudah, Bang. Menjamin negara ini dengan ancaman-ancaman dari luar negeri, dari aspek semua sisi. Saya rasa kalau Menteri Pertahanan ini kan bukan hanya sekedar ancaman orang harus berperang dengan kita, perang biologi, perang ekonomi, perang apa dan sebagainya, itu kan pasti dipikirkan beliau. Dan belum lagi kesempatan hari ini beliau cukup aktif memikirkan Indonesia ini sangat luar biasa. Ini satu lagi, Bang. Abang hari ini melihat sosok Pak Prabowo itu seperti apa? Saya kalau bercerita tentang Pak Prabowo ini agak merinding nih. Sebelum saya mengambil keputusan maju sebagai anggota DPRD, saya cinta bukan cinta partainya dulu, tapi saya cinta sosok ketua umumnya dulu. Saya lihat dari segi Pak Prabowo itu orangnya tegas dan berwibawa, dan niat dia tulus untuk mengabdi terhadap negara. Nyawa pun taruhan beliau. Itu prinsip beliau. Beliau ini tidak mau Indonesia ini dikuasai oleh orang asing.
Jadi disitulah saya cintanya Partai Gerindra, karena saya cinta pertama dengan Prabowo, mengalirlah ke partai, cintanya ke partai. Makanya saya bergabung di Partai Gerindra. Bapak Prabowo ini setahu saya, dia salah satu orang putra terbaik lah kalau menurut saya untuk di Indonesia ini. Beliau memang benar-benar cinta tanah air. Niat tulus beliau itu untuk mengabdi di negara Indonesia ini memang luar biasa. Dia ingin berbuat dan mewakafkan nyawanya untuk Indonesia. Sebagian orang itu ya pro kontra itu sudah biasa, namanya politik. Ya kan. Hari ini orang belum tahu bagaimana cintanya Pak Prabowo itu terhadap Indonesia. Dia tidak mau juga rakyat ini sengsara. Jadi disitulah saya juga terpesona dengan Pak Prabowo. Setiap beliau pidato, saya pasti menangis. Setiap beliau pidato, saya pasti menangis. Niat baik beliau itu untuk mengabdi itu luar biasa. Iya. Karena Abang berpikir kok seluruh ini orang ini masih ada orang mengatakan Pak Prabowo A, B, C dan sebagainya. Karena ibaratnya Abang sangat mengerti apa yang diucapkan Prabowo, apa ketulusan Prabowo dan sebagainya. Ya pasti Abang ya karena kita merasa terharu, karena kita memaknai, mengerti apa yang disampaikan Prabowo dan sebagainya. Jadi pasti kita berpikir gini, kok masih ada orang meragukan Prabowo kan? Ini kan kita pasti manusiawinya Bang. Tapi inilah sosok Prabowo di mata ketua DPC Gerindra ini. Oke lah, ada ndak? Ini kan Pilpres Prabowo kalah dan sebagainya. Tapi dia tetap mengasih motivasi dah ke kader. Oh, tetap. Setiap dia pidato itu acara partai, pesan beliau satu. Banyak-banyaklah Anda turun ke masyarakat. Banyak-banyaklah Anda mengabdi terhadap masyarakat. Pimpinan kalian itu adalah masyarakat. Karena masyarakat yang memilih Anda. Itu pesan beliau. Kalau masyarakat tidak memilih Anda, maka Anda tidak akan terpilih sebagai perwakilan rakyat. Itu pesan beliau. Banyak-banyak berbuat, banyak-banyak mengabdi terhadap masyarakat. Karena pimpinan kalian adalah masyarakat. Kalau masyarakat itu tidak memilih Anda tak akan terpilih. Anda tidak akan duduk sebagai kursi DPRD kabupaten. Itu bahasa mau provinsi maupun DPRI. Jadi itu pesan beliau ke kader-kadernya untuk berlebih semangat lagi untuk membesarkan partai itu bagaimana. Pesan beliau sering dibuat ke kita. Dia tidak pernah menjelekkan dan menceritakan tentang orang lain. Hari ini mohon maaf. Pak Anies juga beliau di tahun 2017 Partai Gerindra mengusung beliau. Dan bahkan kami 2 minggu sebelum pemilihan pencalonan gubernur di DKI kami turun untuk memenangkan beliau, mencari saksi setiap TPS. Bahkan sumbangsih dari uang pribadi dari anggota DPRD pun setiap kabupaten seluruh Indonesia ini menyumbang. Karena ada komitmen Pak Prabowo dan Pak Anies. Ternyata mungkin sudah terkenalnya dengan jadi posisi gubernur. Mungkin ingin maju di Pilpres melawan mungkin sama Pak Prabowo, itu no problem bagi kami. Dan hari ini Pak Prabowo tidak ada menceritakan si Pak Anies, tidak ada. Tak ada dia ibaratnya. Berarti itu saya bilang selain negarawan, ya kalau bicara tentang karena ada orang bilang bicara tentang Anies pengkhianat dan sebagainya, itu terlepas. Namun secara kita melihat dari media massa kan tanggapan Pak Prabowo santai saja. Oh santai. Beliau tidak pernah setiap kita rapat partai, rakornas, rakorda macam tidak pernah kita membicarakan tentang musuh. Cuman kita sering membicarakan tentang strategi pemenang bagaimana Bapak Prabowo 2024 jadi presiden. Itu aja. Jadi tidak ada kita membahas tentang Pak Anies, mungkin Pak siapa lagi, Pak Ganjar, tidak ada. Kami tidak pernah diajarkan oleh Bapak Prabowo itu menjelek lawan musuh. Tapi informasi dan orang luar mengatakan Gerindra seperti ini, tidak pernah. Kami lurus dari pendirian. Karena prinsip Bapak Prabowo itu berdiri di atas pundak sendiri. Jangan kita berdiri di atas pundak orang.
Maka daripada itulah kalau kami itu Partai Gerindra khususnya, kalau saya boleh cerita, kami setiap acara Partai Gerindra itu tidak pernah di hotel. Jarang. Tidak pernah, jarang. Mungkin bisa jadi tidak ada. Setahun sekali itu mungkin tidak ada. Kami acara partai itu di hutan. Dididik oleh Pak Prabowo tidur di camp. Mau anggota Dewan DPRI, mau anggota Dewan Kabupaten, mau Dewan di provinsi, seluruh Indonesia ini anggota DPRD perwakilan dari Partai Gerindra tidur di camp. Tidak ada. Diajarkan kami itu pendidikan dasarnya partai. Di situ seperti militer kami dibuat. Tidak boleh merokok lah. Pakaian kami loreng. Seluruh tidak ada. Mau tua mau muda tak ada tahu. Yang jelas wajib mengikuti pelatihan kader Partai Gerindra. Jadi kita setelah berlatih sebagai kader Partai Gerindra itu ada rasa korsa kita. Ada rasa korsa. Sakitnya di ujung pulau Sumatera terasa juga di ujung pulau Jawa. Seperti itu kader korsa kami yang dibuat oleh Bapak Prabowo. Waktu itu kita Diksar itu memang melawan kita. Karena kita ini sebagai anggota DPRD, anggota kabupaten maupun provinsi maupun DPRI. Dihajar dengan PBB-nya, dengan bela dirinya, ketahuan merokok atau ketahuan tidak ikut, ditampar, dipukul. Kami melawan sebetulnya. Iya. Tapi setelah itu baru menyadari. Setelah itu kami baru menyadari. Waktu itu cuma dikasih 2 minggu, harus ikut di Hambalang, Bogor di Hambalang sana. Setelah berjalannya 2 minggu, rasanya kita ingin tambah lagi 2 minggu gitu. Karena apa yang disampaikan tim pelatih kita sana benar untuk kepribadian kita sendiri gitu. Setidaknya gini, melatih kedisiplinan. Bukan pasti kita anggota DPRD itu corong jadi contoh, disiplin juga menjadi tolak ukur. Memang setiap kader itu, setiap partai pola mereka untuk melatihan kader kan beda-beda. Memang kita tahu Pak Prabowo ini sangat disiplin orangnya. Mulai dari pakaian, dan sebagainya kita tahu dia memang karena dia latar belakang militer juga. Kita pasti itu dengan tujuan tidak lain, artinya kalau memang secara anggota DPRD tentu beliau punya alasan kenapa pelatihan seperti itu dilakukan. Intinya anggota DPRD ini dididik untuk disiplinan itu sangat luar biasa. Luar biasa. Kalau Pak Prabowo siapa yang akan terpilih nanti 2024? Mungkin bertambah kursi, mungkin yang 2 kursi ini dikirim ke sana. Setelah dilantik, 3 bulan setelah dilantik, beliau dikirim. Surat dari beliau langsung datang ke DPC kita. Contoh di tahun 2019 yang terpilih Bapak Hasanuddin dan Pak Haji Samsidi. Pak Ustadz Sedi pun anggota Dewan berangkat, wajib, tanpa kecuali, tak ada alasan, harus disiplin. Jadi menjalankan diksarnya Partai Gerindra. Diwajib. Bahkan kita setiap tahun mengirim anggota GMD di luar anggota DPRD. Gerindra Masa Depan, GMD namanya. Untuk pengkaderan. Pengkaderan ke depan, salah satunya pembentukan saksi setiap TPS, strategi bagaimana cara pemenangan. Itu kita punya didik orang, GMD namanya. Setiap tahun 2. Itu dibiayai oleh partai. Salah satunya kalau dari Inhil 2 orang dari kita. Tapi syaratnya harus S1. Wajib S1. Wajib S1. Itu setiap tahun. Kemarin saya kirim 2 orang dari daerah utara 1, daerah Mandah 1. Jadi ada utara, ada selatan. Jadi setiap tahun kita bergulir. Kita kirim ke Jakarta selama 1 bulan. Untuk mengikuti itu. Kita kasih semua transportasinya, uang sakunya, semua. Seperti didikan itu, didikan di militer juga. Didikan militer. Saya pribadi pernah ikut 2017 dibanting sana, dibanting sini. Mana boleh anggota tidak ikut kan gitu. Kita kan gitu. Luar biasa. Jadi banyak hal pada hari ini kita pengalaman tentang
selain pengalaman pribadi tentang ketua DPC Partai Gerindra, kita juga mendapatkan sedikit perjalanan kader-kader partai, dan juga kita sedikit pengalaman tentang informasi tentang Pak Prabowo sendiri, bagaimana selain kita mendengar di sosial media atau di televisi atau media-media yang lainnya, ini kan dari ketua partai Inhil sendiri, saya juga meminta pendapat beliau bagaimana tanggapan tentang Prabowo, bagaimana mereka tetap bertahan dengan Prabowo meskipun kalah dan sebagainya. Ya, tidak ada juga kader yang keluar dari Gerindra, ya contoh saja, ya bukan jadi rahasia umum lagi, Pak Sandi yang menyeberang ke partai P3, ya itu kan pilihan politik mereka. Namun hari ini lagi-lagi Gerindra tetap mencalonkan Pak Prabowo. Dan alhamdulillah pada 2019 kemarin di parlemen juga nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 itu banyak sekali, tak mudah untuk mendapatkan posisi masuk 5 besar aja. Juga sangat luar biasa pengaruh beliau nih. Karena setiap partai untuk banyak tak lolos kan. Tapi banyak tak lolos dan sebagainya. Beliau Gerindra mulai dari pertama berdiri ada terus gak terwakilan Moy? Ada. Artinya kan partai ini kan sekitar berapa tahun dah? Kita ini yang ke-20 tahun. 20 tahun kan? Artinya 20 tahun, 4 generasi periode masa jabatan di pemerintahan. Sudah masuk 5 besar ini kan udah mantap nih. Jadi tidak ujuk-ujuk orang melihat bahwasanya ini kan secara tidak langsung pengaruh kuatnya Pak Prabowo. Memang salah satu partai Gerindra ini bisa seperti ini memang atas didikan dan petunjuk oleh beliau, Bapak Prabowo. Sistem dia sampaikan terhadap kadernya itu untuk membesarkan partai itu memang harus banyak-banyak silaturahmi. Itu saja. Betul. Harus kita kembangkan sampai ke akar-akarnya. Bagaimana supaya nama partai dan nama Bapak Prabowo ini tetap terkenal di masyarakat, kalangan masyarakat. Tapi kalau untuk di Inhil sendiri mudah tidak Bang untuk mempromosi Pak Prabowo? Menurut saya mudah, karena kita pada prinsipnya memang kita sampaikan ke masyarakat itu terutama tentang Pak Prabowo. Dari segi kita mengenalkan tuh dari atribut partai itu seperti beleho, kalender atau yang lain-lain itu kan wajib. Saya tidak mau kader Partai Gerindra khususnya Kabupaten Indragiri ini tidak memasang foto Pak Prabowo. Saya tak mau. Kalau sempat ketahuan saya, ya mungkin ada sanksi. Ada sanksi bagi saya. Saya kayak gini, karena kita bicara tentang Pak Prabowo ini harga mati buat saya. Beliau wajib menang. Itu pada prinsipnya. Saya tak mau kalah. Betul. Saya tak mau kalah. Pimpinan saya wajib menang. Tapi saya punya Saya optimis. Mudah-mudahan sesuai ramalan Bapak Gus Dur di akhir-akhir tuanya Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Amin. Jadi selain itu, kita setiap ketua tuh pasti ingin pemimpinnya mendapatkan kemenangan. Yang kedua kan ini kerja keras kader juga nih. Kembali ya hari ini Pak Ketua juga punya beban yang berat pada pemilu 2024 mendatang. Namun ya dengan berbarengan pemilu pasti Abang punya strategi dan pengalaman sendiri. Artinya selain beban juga ini juga jadi tolak ukur bahwasanya tingkat kesuksesan kader itu yang diterapkan, yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo itu juga di 2024 nanti pembuktian Bang. Jadi ya semoga lah baik strategi dan bagaimana Partai Gerindra, kader Partai Gerindra meyakini. Tapi ada tidak Bang kayak gini Bang, ketika isu nasionalnya ada di media dan sebagainya, berpengaruh tak sih Bang terhadap masyarakat khususnya di Inhil? Kalau menurut saya itu tidak juga. Masyarakat kan bisa menilai siapa yang bekerja dan siapa tidak bekerja. Betul. Hari ini kan ada isunya tentang HAM, baik tentang kejadian
Trisakti Iya. yang begitu melibatkan Bapak Prabowo kan gitu. Kalau memang beliau ini terlibat di HAM, kenapa dia bisa pergi ke luar negeri kemana-mana? Salah satunya kalau memang benar Bapak Prabowo ini melakukan pelanggaran HAM di tahun 98 dulu, beliau tidak bisa ke luar negeri, Iya, betul. tidak bisa. Tapi dan alhamdulillah beliau bisa. Artinya sampai hari ini kan pembuktian itu tidak ada, tapi setiap pemilu tetap digoreng ini barang. Selalu itu menjadi isu. Selalu itu jadi isu. Betul. Tapi hari ini kami diperintahkan Pak Prabowo jangan diopini yang seperti itu. Itu Udah isu. cukup lah. Cukup lah. Kita setiap periode, setiap pemilu begitu terus. Iya, karena mungkin gini, Pak Prabowo juga udah jenuh menjelaskan. Iya. Jadi setiap pilkada atau setiap pilpres, isu yang selalu dimainkan tentang pelanggaran HAM dan lain sebagainya lah. Tapi diperjelaskan juga kan selalu itu muncul. Padahal mungkin dari di tahun 2024 kan tidak usah lagi ditanggapi hal yang seperti itu karena masyarakat juga sudah tahu nih. Kalaupun Pak Prabowo itu juga bersalah, ya secara logika juga pasti masalah hukumnya pasti ada. Namun hari ini kan tidak ada itu. Tidak ada. Dan alhamdulillah beliau diamanahkan menjadi Menteri Pertahanan dan tak ada masalah juga ke luar negeri dan sebagainya. Ini membuktikan orang ini memang sosok Pak Prabowo tak ada masalah. Tidak. Jadi terlepas dari itu juga masyarakat sudah mulai paham nih, mengerti mana yang benar, mana yang tidak dan sebagainya. Izin Bang untuk terakhir dari pembicaraan kita, selain kemenangan untuk Partai Gerindra Inhil juga, kemenangan pribadi Abang juga, kemenangan secara partai Pak Prabowo juga di Inhil, ada enggak Bang pesan-pesan untuk masyarakat Apil Abang? Waktu saya. Kalau hari ini saya pesanlah ke masyarakat khususnya dapil saya Mandah Belanjaran. Bapak-bapak, ibu-ibu maupun pemuda mungkin tahu sosok wakil rakyatnya itu berbuat dan tidak berbuat. Kalau yang berbuat itu siapa orangnya dan siapa yang tidak berbuat itu siapa orangnya tidak tahu. Hari ini memang niat saya sebagai wakil rakyat, memang saya tanamkan di hati saya ini untuk berbuat terhadap masyarakat. Harga mati. Saya selalu turun ke masyarakat, mendengar keluhan masyarakat yang selama ini tidak pernah beliau dapatkan. Dengan melalui tangan kita, pelantara kita, alhamdulillah semua sebagian keinginan itu tercapai. Saya hari ini pasrah kepada Yang Maha Kuasa saja. Jadi kalau perjuangan untuk membela kepentingan masyarakat itu memang luar biasa. Berjuang untuk merebut anggaran, untuk berjuang membangun. Jadi saya serahkan ke masyarakat lah. Masyarakat bisa menilai siapa yang berbuat dan siapa tidak berbuat. Jadi kembali saya sampaikan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Itu yang saya percaya. Jadi kepala desa maupun masyarakat bisa menilai, Pak. Bisa menilai siapa yang berbuat itu. Betul. Rata-rata, mohon maaf, kawan-kawan juga kepala desa juga sering koordinasi bagaimana Partai Gerindra ke depannya. Dan alhamdulillah juga dorongan daripada kawan-kawan itu kuat. Dorongan pada kawan-kawan itu bulat. Kuatlah untuk supaya kita maju lagi 2024. Betul. Tapi insya Allah saya percaya siapa yang menanam insya Allah dia akan menuai. Saya percaya itu. Jadi tentang isu putra daerah, mohon maaf Ucu. Memang isu itu memang dari dulu-dulunya. Kenapa? Dan itu juga menjadi saya alasan kayak mana orang ini menanggapi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Pak Ketua itu saya santai saja, terus bekerja dan sebagainya dan terus membuktikan pada masyarakat. Dan alhamdulillah pada hari ini duduk hari ini
masih status anggota DPR. Ya. Nah, luar biasa cuy di tahun 2014, 2019 suaranya 2 kali lipat naik. Iya, cuy. betul. Itu. Karena jadi lonjakan suara waktu 2019 kemarin itu kan suara pribadi Abang hampir 5.000 sekian. 5.000 sekian. Ini kan luar biasa nih orangnya. Ya, Kalau secara pribadi Abang yang terbesar di DAP 3. Siap, saya terbanyak. Jadi kan kinerja yang tak mudah. Saya juga jujur saya sering komunikasi sama beliau, belajar sama beliau kayak mana membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat. Meskipun belum ada niat lagi Bang untuk calon dan sebagainya. Karena kemarin pernah dibujuk juga, tapi tetap belum lagi. Dan tapi alhamdulillah hari ini semogalah beliau tetap konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait isu-isu liar dan sebagainya, itu sah-sah saja ya, silahkan orang bermain, namun beliau tetap mengabdi sampai hari ini. Semogalah Abang terpilih kembali Bang pada pemilu 2024. Terima kasih sekali lagi Bang telah meluangkan waktu pada hari ini. Ya, saya cukup lama komunikasi dengan beliau, meminta waktu dengan kesibukan beliau selain ketua partai, anggota DPRD juga, pasti saya paham dengan kondisi-kondisi beliau. Dan alhamdulillah hari ini kirain tak jadi tadi. Tapi konfirmasi insyaallah jadi kata beliau, dan alhamdulillah kita bisa ngobrol banyak baik tentang sosok pribadi beliau, tentang kinerja juga saya pertanyakan, tentang seberapa cinta beliau terhadap Prabowo dan Partai Gerindra juga saya pertanyakan juga, karena ini bagian-bagian dari orang titipan pertanyaan dengan saya. Yang kedua, yang ketiga tentu kemenangan untuk Prabowo pada 2024 juga itu menjadi PR Partai Gerindra ini juga menjadi kerja keras mereka seperti apa. Lebih dan kurang mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan hasil diskusi. Izin Bang, mungkin di lain tema, di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Saya bisa mengundang Abang lagi